Halo sahabat akademi, kembali lagi bersama saya Gil Steven Tomo di Advoti Academy. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara penggunaan fungsi NAT dengan pemberian IP secara otomatis, yaitu kita akan menggunakan IP DHCP. Jadi model simulasi yang akan kita kerjakan contohnya akan seperti ini. Jadi secara otomatis kita akan menginstal dua mesin virtual MikroTik, yaitu bertindak sebagai server dan yang satunya bertindak sebagai router, di mana pengelamatannya kita menggunakan IP DHCP. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana fungsi NAT itu dia akan menghubungkan mentranslasikan dua alamat IP yang berbeda. Karena di sini alamat dari router ke server menggunakan 192.168.10. sekian, sedangkan dari router ke VMnet atau ke komputer klien di VMnet 2 dia menggunakan alamat IP 200.110. sekian. Jadi kita akan coba menghubungkan atau memanggil dari komputer klien ke komputer server dengan alamat IP yang berbeda. Nah, disinilah fungsi NAT untuk mentranslasikan alamat IP yang berbeda ini. Di sini langkah yang pertama kita lakukan adalah menginstal dua mesin virtual yang bertindak sebagai server dan yang satunya akan bertindak sebagai klien, sebagai router. Nah, setelah membuat, sebelum menginstal kita lihat di sini karena kita menggunakan dua mesin virtual, jadi VMnet 1 yang pada router ini dia ke server dan VMnet 2 dia ke klien. Jadi kita terlebih dahulu membuat dua virtual network editornya. VMnet 1, kemudian VMnet 2. Kemudian kita hilangkan DHCP dari VMnetnya, dari virtual machine, dari firmware. Kemudian oke. Nah, di model simulasinya pada komputer server dia hanya menggunakan satu virtual network, yaitu VMnet 1, sedangkan di router dia menggunakan dua, untuk ke server sebagai VMnet 1 dan untuk ke client sebagai VMnet 2. Di server dia hanya menggunakan satu, yaitu adapternya kita atur dia hanya menggunakan VMnet 1, tindak sebagai host only. Kemudian di routernya dia menggunakan dua. Jadi kita harus menambah terlebih dahulu. VMnet 2. Nah, untuk network adapter yang pertama dia akan ke server, dia bertindak sebagai VMnet 1, dan ke klien dia akan bertindak sebagai VMnet 2. Sesuai dengan simulasi pada gambar ini. VMnet 2 dia ke klien dan VMnet 1-nya dia akan ke server. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita install. Untuk menginstal tekan tombol A pada keyboard, kemudian I untuk menginstal. Yes. Nah, untuk mengaktifkan kursor pada mesin virtual ini dapat menekan tombol pada keyboard Ctrl Alt sesuai dengan petunjuk yang di bawah sini. Ctrl Alt.
Nah, setelah menginstal dua mesin virtual, kita login dengan nama admin dan password dikosongkan. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi melalui inbox. Namun pada saat kita login, bahwa mesin virtual ini memiliki nama yang sama, yaitu MikroTik. Jadi untuk membedakan mana router mana server, kita melakukan identifikasi. Di sini bertindak sebagai server dan di sini sebagai router. Oke. Kemudian kita akan login menggunakan inbox. Kita bertindak yang pertama kita konfigurasi adalah server. Nah, di modelnya ini, di server ini kita menggunakan 192.168.10.1. 192.168.10.1/24 di Ether 1. Oke. Nah, pekerjaan di server telah selesai. Kemudian kita masuk ke router. Nah, di router ini kita buat alamat IP 192.168.10.2. Mengapa 10.2? Karena untuk menghubungkan alamat server dengan router, kita harus memasukkan network ID yang sama dengan host ID yang berbeda. Jadi jika di server 10.2, berarti di router dapat menggunakan alamat IP host ID selain 10.2, misalnya 10.1, 10.3 dan lain sebagainya. Kemudian di Ether 1. Kemudian kita buat sebuah alamat IP ke komputer klien Vimnet 2. 200.110.1/24 di Ether 2. Nah, setelah itu kita memberikan alamat otomatis pada komputer klien dengan DHCP server. Ether 1. Kita ke Ether 2. Next, copy, kita paste. Kita masukkan alamat server di sini 192.168.100.1. Oke. Kita cek pada komputer klien apakah sudah mendapatkan alamat IP. Vimnet 2. Dia mendapatkan alamat IP dari firmware. Kita kosongkan. Kita cek dia sudah mendapatkan alamat IP. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi NAT. Di konfigurasi yang dilakukan untuk mengatur NAT itu kita atur di routernya. Pertama masuk ke firewall, kemudian NAT. Di sini SRCNet, kemudian di out interface-nya Ether 1, kemudian di action-nya kita pilih masquerade, apply, oke. Nah, pekerjaan NAT telah selesai. Kita akan coba memanggil dari klien. Pertama kita lakukan memanggil alamat router itu sendiri. Berhasil. Selanjutnya kita akan memanggil alamat pada komputer server. Sorry, alamat saya salah. Di sini 10. Oke. Konektivitasnya telah berhasil. Jadi itulah fungsi NAT adalah untuk mentranslasikan alamat IP yang berbeda atau pada jaringan yang berbeda. Jadi ketika kita memiliki banyak jaringan atau net yang berbeda, kita dapat mengaturnya atau menghubungkan menggunakan NAT. Jadi pada video selanjutnya teman-teman dapat melihat juga bagaimana cara menghubungkan komputer yang berbeda dan mengatur domain name servernya atau domain sistemnya, atau dengan kata lain DNS-nya. Oke, sekian tutorial dari saya.
See you next time again.